belajarnya? Masih. Alhamdulillah. Kita masih semangat belajar Bu ya, walaupun sudah sore ya. Mana kita tepuk semangat dulu ya Bu ya. Ya. Ayo tepuk semangat dulu biar tidak mengantuk. Ayo tepuk semangat. Bukan itu. Ayo adik-adik. Ayo. Ya. Semangat. Oh gitu ya. Mana Bu Yanti, ayo biar tidak ngantuk Bu. Kita belajar Bu. Semangat ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya. Tidak lupa kita berdoa terlebih dahulu dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita berkumpul lagi untuk belajar lagi dalam buku ini belajar P2K2 Bu ya. Ya. Untuk peningkatan kemampuan keluarga. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan dari Allah kita bisa merasakan kehidupan ini Bu ya. Di sini kita masuk ke modul masalah kesejahteraan sosial dan disabilitas lansia Bu ya. Di sini kita belajar tentang peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, lansia atau lanjut usia Bu ya. Di depan kita sudah pasangkan filcat biar Ibu bisa membaca. Sudah bisa membaca, melihat biar tidak mengantuk Bu ya. Biar bisa dipahami. Ya. Pengertian lansia, lanjut usia menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO adalah batasan terhadap lansia. Ada 4 golongan ya Bu ya. Boleh Ibu lihat filcat boleh. Bintangnya nggak dibawa Bu ya? Bawa ya. Usia pertengahan 45 sampai 59 tahun Bu ya. Lanjut usia 60 sampai 70 tahun. Lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun. Lansia sangat tua di atas 90 tahun. Ya. Itu menurut Organisasi Dunia Bu ya, Kesehatan Dunia ya. Menurut Undang-Undang 13 tahun 1998 tentang pasal 1 ayat 2, lansia itu adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Seorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Ini menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 1998 pada ayat 2 Bu ya. Tetapi dengan catatan lansia yang mendapatkan bantuan PKH di atas usia di atas 70 tahun. Ayat 3 lanjut Bu ya. Lansia usia potensial. Lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Dan ayat keempat, lanjut usia tidak potensial. Masih Bu ya, artinya adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Artinya potensial itu yang produktif Bu ya. Artinya kalau tidak potensial tidak produktif. Lansia yang sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain Bu ya. Kalau tidak produktif lagi. Mengapa harus peduli kepada lansia Bu? Mengapa Bu? Mengapa? Karena amanat undang-undang tadi Bu ya. Undang-undang nomor 13 tahun 1998 tadi tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi mempunyai hak yang sama ya, sama seperti kita ya yang masih muda-muda. Hak
berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di mana Bu, jumlah lansia yang terlantar meningkat di dalam Kemensos 2015 dari 16 juta ribu lansia tersebut, sedikitnya adalah 2,8 juta lansia yang terlantar dan ada 46 juta lansia yang potensial terlantar. Banyak Ibu ya, lansia yang terlantar di Indonesia ya. Data menunjukkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Panti lansia atau jompo itu terbatas kan Bu ya. Nah, sehingga kita harus peduli kepada lansia. Begitu banyak dari peraturan undang-undang, hak lansia itu mempunyai hak yang sama ya. Hak hidup bersama, hak hidup berbangsa, bernegara, bermasyarakat Bu ya. Dan lansia adalah potret kita di masa yang akan datang Bu ya. Jadi jika kita mempunyai orang tua Bu ya, kita rawat orang tua kita sebaik mungkin sebagaimana dia sudah merawat kita di waktu kecil. Karena itu merupakan potret kita di masa yang akan datang ya. Coba bayangkan saja Bu, ketika kita merawat anak kita begitu penuh kasih sayang kita ya. Dan itu juga kalau kita merawat ibu kita yang sudah lansia ya, lanjut usia ya. Ya, kita rawat dengan penuh kasih sayang. Di sini kita melihat beberapa ada kondisi dan permasalahan masalah lansia ini Bu ya, lanjut usia Bu ya. Tapi lebih enak bacanya lansia Bu ya. Lanjut usia lansia. Di bentuk fisik atau psikologisnya Bu ya. Perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya ada perubahan suhu tubuh, menyebabkan kulitnya, keringatnya atau keriput gitu Ibu ya. Ya, kering atau keriput ya. Gangguan gerakan akibat radang sendi tulang rapuh. Ya, jadi sudah rapuh gitu Bu ya. Radang sendinya, tulangnya sudah rapuh semua. Ya. Jadi kita harus penuh kasih sayang dalam merawat lansia atau orang tua kita sendiri Bu ya. Gangguan panca indera, penurunan fungsi penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecap ya Bu ya. Indera perasanya sudah tidak, istilahnya tuh dari penglihatan sudah kabur gitu Bu ya. Dari pendengaran sudah tidak terdengar lagi. Jadi kita penuh kesabaran ya Bu ya dalam merawat orang tua kita. Gangguan saluran kencing tidak terkontrol. Tuh sama kayak anak kecil Bu ya. Anak kita kecil semasa masih di balita gitu ya. Nah, sama seperti itu. Kita harus merawatnya dengan penuh kesabaran. Gigi mulai goyah, tanggal, sulit mengunyah, mempengaruhi pencernaannya. Jadi kita harus perhatikan pola makannya juga Bu ya. Ya, jangan dikasih yang keras-keras ya. Ya, kasihan nanti Bu ya. Sama saja kita merawat anak kita Bu ya. Anak kita yang masih balita, yang masih berumur 1 bulan sampai 12 bulan itu, atau yang belum tumbuh gigi Bu ya. Ya, makanannya lembut-lembut ya. Ya, seperti makanan bubur ya. Kalau seandainya mau beli dia buah-buahan gitu Bu ya, belilah buah-buahan yang bisa dia makan, misalnya lembut-lembut. Buah apa Bu? Buah pisang gitu ya. Nah, jangan dipaksakan untuk makan atau mengunyah yang buah-buah keras ya. Muncul penyakit kepikunan Bu ya, stroke dan darah tinggi, radang sendi dan lain-lain. Ini akan terjadi kepikunan Bu ya. Itu
harus sabar juga kita menghadapinya Bu ya. Itu dari bentuk fisik, perubahan bentuk fisik lansia, psikologis atau fisik Bu ya, sama seperti anak-anak ya, balita Bu ya, yang giginya belum tumbuh kan, sini giginya sudah rontok. Kalau anak balita giginya belum tumbuh gitu ya. Ya, jadi kita merawatnya sama seperti merawat anak kita. Yang selanjutnya yang kedua Bu ya, lansia, kondisi permasalahan lansia menurut psikologisnya Bu ya, psikososialnya. Psikososialnya ini diri dan hubungannya dengan orang lain. Hubungan dengan orang lain, perubahan emosi misalnya Bu ya. Perubahan emosi misalnya muncul depresi, cemas dan ketakutan disebabkan oleh perubahan fisik dan fungsi anggota tubuh. Dia merasa takut, cemas karena perubahan fisik tadi Bu ya. Perubahan fisik tadi dari perubahan tulang sendinya sudah rapuh ya Bu ya. Kulitnya sudah keriput. Ya. Jadi muncul rasa ketakutan dan cemas gitu Bu ya. Kesepian teman mulai berkurang, takut tersingkirkan. Nih, kesepian teman mulai berkurang Bu ya. Ya, takut tersingkirkan. Selanjutnya takut penyakit atau takut mati, takut kekurangan uang. Ya. Agresif, marah-marah, menyerang, menendang pintu Bu. Kayak kekanak-kanakan lagi Bu ya. Mudah agresif atau mudah marah gitu ya Bu ya. Nah, itu merupakan perubahan psikososialnya Bu ya. Perubahan sikap dan perilaku. Cenderung diam di rumah Bu ya. Geraknya sudah lamban, susah pergi jauh. Nah, sering diam di rumah ya kalau sudah lansia. Nah, murung, melamun, memerlukan teman bicara. Jadi kalau sudah lansia itu sering murung ya. Sering murung, sering melamun. Selanjutnya berorientasi pada masa lampau. Berorientasi pada masa lampau. Ini mengingat masa lalu ya. Nah, berhubungan dengan tetangganya kurang baik-baik. Kurang baik dia berhubungan dengan tetangganya. Mungkin dia merasa sudah tua, untuk apa nggak ada gunanya lagi. Itu mungkin ya maksudnya. Yang ketiga, spiritual atau rohani. Yang pertama, jarang beribadah, menjadi tidak sabar, kurang bersyukur, berpikir negatif. Karena sudah lansia jadi jarang beribadah, sering berpikir negatif ya Bu ya. Jadi tidak sabar. Selanjutnya tidak tabah dalam menerima kondisi penuaan. Jadi tidak tabah dalam menerima kondisi penuaannya, karena menua karena harus memakai alat bantu. Jadi belum bisa menerima keadaan atau kondisi menua ya. Karena harus pakai alat bantu, misalnya pakai apa itu? Tongkat ya. Misalnya harus tidak bisa pakai tongkat, pakai apa? Kursi roda ya. Selalu menunjukkan super powernya dan menganggap dirinya selalu benar. Egois ya kata kita ya. Benar. Jadi dia selalu menunjukkan rasa dia tuh paling benar ya. Sehingga dia tidak merasa kalau dia itu bersalah gitu. Padahal pada prinsipnya belum tentu dia benar. Nah, ada yang bisa diskusikan Bu? Pernah merasakan merawat lansia di rumah di Ibu? Memang sulit Bu ya untuk menghadapi lansia itu. Harus sabar Bu ya. Karena sama saja kanak-kanakan ya.
kita waktu kecil ya. Nah, kita harus sabar. Jadi perawatannya sama memperlakukan anak-anak kita. Ya, cara menghadapi lansia, tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua lansia ya. Orang tua itu dalam arti sini lansia Bu ya. Memberi kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi si lansia tadi Bu ya. Melakukan pendekatan pribadi, misalnya dengan meminta nasihat pada orang tua atau lansia. Yang terakhir, berikan kesempatan terhadap apa yang disukai lansia, termasuk kapan ia mau mandi, apa yang dia mau makan, apa yang ia mau kerjakan supaya tidak membahayakan dirinya. Sama persis Ibu ya, memperlakukan anak kita di waktu kecil ya, waktu balita. Kalau kita memperlakukan atau dengan penuh kasih sayang, perlakukan dengan penuh kasih sayang, tidak kekerasan, maka akan terhindar darinya kekerasan fisik dan verbal ya. Sehingga kekerasan itu tidak akan terjadi di dalam rumah tangga kita ya. Ketika kita merawat lansia tidak boleh bentak-bentak Bu ya. Karena dia sudah pikun tadi, kita bentak-bentak cara menjelaskan atau cara menasihatkan ya. Karena kondisi dia tadi sudah pikun, pendengarannya sudah mulai tidak Bu ya, sudah kelihatan lagi ya. Jadi kita penuh kesabaran ya. Secara fisik, secara verbal kita menyambut namanya saja, menghina, mengancam, menakuti itu tidak boleh juga Bu. Membentak, marah dengan kata-kata tadi ya. Tidak boleh dilakukan. Secara emosional ya. Memberikan lansia sendirian, membatasi bertemu teman, tidak peduli, mendiamkan kenalan itu tidak boleh juga Bu ya. Kita lakukan terhadap lansia atau orang tua kita sendiri Bu ya. Membiarkan dia sendiri tidak boleh. Yang harus kita temani ya. Finansial, kita manfaatkan uang lansia. Menggunakan tanpa izin, tidak memberikan keluasan menggunakan uang. Sini tidak boleh juga Bu ya kita lakukan. Jadi mungkin dia di sini banyak harta atau banyak uang gitu ya. Kita manfaatkan uang ibu kita ya. Kita yang sudah lansia kita manfaatkan tidak boleh. Kita tetap harus izin ya. Kita tidak memberikan keluasan menggunakan uang tadi Bu ya. Tidak boleh. Penataran lansia ini tidak tindakan orang secara langsung membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-hak sebagai manusia. Tidak boleh kita melantarkan lansia Bu ya. Jadi kita harus memenuhi hak-hak sama seperti hak-hak sebagai manusia Bu ya. Manusia seperti lansia sama saja kita sendiri, anak kita sendiri ya. Dia mempunyai hak gitu. Contohnya membiarkan lansia tidak makan itu tidak boleh. Dia mempunyai hak juga untuk makan ya. Membiarkan lansia sakit tidak diperiksa di puskesmas atau dokter, membiarkan lansia kesepian tadi Ibu ya tidak boleh. Membiarkan lansia pergi sendirian sementara kondisi sudah pikun. Kasihan ya, seandainya orang tua kita sudah pikun, sudah ini penglihatannya sudah tidak terang lagi, sudah ini sudah kabur gitu ya. Kita biarkan saja, tidak boleh untuk pergi. Ibaratnya kita ngajari anak kita belajar, jangan belajar gitu ya Bu ya. Kita harus dampingi. Membiarkan lansia bekerja berat atau keras juga tidak boleh Bu ya. Nah, ini mengusir lansia dari rumah. Tidak boleh. Karena apa Bu?
karena kita tidak sabar tadi, tidak ikhlas dalam merawatnya, sehingga terjadi rasa ingin mengusir atau pengusiran lansia atau orang tua kita dari rumah. Tidak boleh Bu ya, jangan sampai ya Bu ya. Ya, tidak memberikan kesempatan beribadah. Jadi kalau orang tua atau lansia tadi ingin beribadah ke musola, selagi dia bisa, ayo kita bimbing ya, kita temani Bu ya. Nah, dia mempunyai hak untuk beribadah. Ditinggal sendiri dalam kurun waktu tertentu tidak boleh juga Bu ya. Tinggalkan, nanti takutnya terjadi apa tidak memperdulikan lansia, tidak boleh tidak memperdulikan lansia. Di sini ada peran pemerintah terhadap lansia, membuat kemudahan bagi lansia dalam menggunakan fasilitas umum. Ada ya fasilitas umum, misalnya ini membuat KTP atau apa, itu ada fasilitas khusus untuk lansia gitu ya. Berikan kemudahan dalam melakukan perjalanan agar pihak moda transportasi mendahulukan atau lansia yang membiasakan tempat duduk untuk lansia. Biasanya di tempat umum-umum gitu Bu ya. Kota-kota itu ada khusus tempat duduk lansia gitu. Di kendaraan bermotor kendaraan bermobil gitu ya. Nah, mobil gitu ya, bis kalau kata kita di sini ya. Ya, memberikan pelayanan khusus bagi lansia di puskesmas. Di sini alhamdulillah ada apa? Ada ya. Posyandu lansia ya. Ya, sudah berjalan ya alhamdulillah. KPM yang lansia sudah kayaknya. Saya pernah lihat sudah meriksa kesehatannya dan ikut posyandu ini, senam posyandu, tes kesehatan gitu ya Bu ya. Memberikan pelayanan loket khusus dan keringanan biaya untuk pembelian tiket di tempat rekreasi tingkat untuk perjalanan. Jadi mempunyai hak untuk berrekreasi, hak untuk ini rekreasi, belajar ke tempat yang dia inginkan gitu, jalan-jalan gitu ya. Mungkin dia ingin rekreasi ke kebun hewan ya, atau ke mall ya, silakan. Itu ada tempat khusus gitu ya untuk loket lansia. Yuk kita peduli lansia. Lansia menjaga makanan sehat ya Bu ya. Harus peduli dalam kesehatannya, memperhatikan kesehatannya, mengingatkan untuk beribadah Bu ya, menyediakan pakaiannya, ya harus bersih, rapi Bu ya, ya menjadi pendengar yang baik, mengasihi orang tua dengan tulus Bu ya, perhatikan kedekatan hubungan antara suami dan istri lansia, memberikan kesempatan untuk kegiatan sosial bersama-sama Bu ya. Memberikan kegiatan yang merangsang memori daya ingat seperti membaca, mengisi teka-teki, silang dan sebagainya. Jadi mengingatkan pimpinannya tadi, jadi tidak terlalu pikun lagi Bu ya. Mengingatkannya, mengasahkannya seperti ya ingat lagi, mengisinya dengan teka-teki, silang itu, ingat membaca tentang buku-buku doa ya Bu ya. Jadi ya mengingat memori yang sudah lama. Ingat lagi, misalnya belajar mengaji, belajar beribadah gitu ya. Nah, dari kesimpulan ini dapat kita simpulkan dari pertemuan ini, lansia adalah kelompok usia yang perlu memperoleh perlindungan dan perhatian lebih dari semua pihak. Jadi lansia itu mendapatkan perlindungan dan perhatian semua pihak. Ya, tidak hanya pemerintahan, namun kelompok masyarakat diharapkan bias memberikan pelayanan bagi lansia. Jadi masyarakat, pemerintahan, masyarakat dalam artian kita sendiri, pemerintahan ya, harus memberikan layanan untuk lansia ya. Kelompok lansia adalah orang yang berusia 60 tahun ke atas dan memiliki permasalahan dan kebutuhan yang kompleks. Kelompok lansia sama dengan kelompok usia lain yang memerlukan kebutuhan pangan layak, bersosialisasi dan berinteraksi sosial, olahraga, penyuluhan, bakat dan hobi, termasuk juga pemenuhan fisik seperti bimbingan agama dan rekreasi tadi ya. Artinya di sini hak lansia sama saja hak-haknya
sebagai manusia seperti haknya kita di sini, ya. Hak untuk beribadah, hak untuk berkreasi, hak untuk melindungi, ya. Ada yang bisa bantu lagi atau ada mau bercerita tentang pengalaman? Jadi ingat Bu ya, lansia adalah kita di masa datang, masa yang depan yang akan datang Bu ya. Kita memperlakukan lansia seperti memperlakukan anak kita sendiri, ya Bu ya. Cukup paham? Penjelasan saya? Paham. Baiklah, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam